Dan saat ini percepatan kenaikan pangkat fungsional jabatan dosen lingkungan SDIAS Banda Aceh Sabtu 18 Juli 2020 dinyatakan dimulai. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berkawan, tidak lupa kita saling sajikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pengetahuan Banda Aceh, Bapak Usman SDMSI, juga yang mengusul pimpinan, seluruh dosen, kita sekali juga, serta tamu kami pada hari ini, Bapak Profesor Dr. Nasir Artis SDMGA, serta Bapak Profesor Dr. M. Sabri SDMGA. Untuk memperoleh keberkahan acara kita hari ini, marilah kita mulai acara kita hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah di dalam hati kita masing-masing. Al-Fatihah. Selanjutnya, wartawan ketua tim percepatan saya Studi Doktor dan percepatan kenaikan jabatan fungsional dosen oleh Bapak Dr. Yahya SE, Bapak Dr. Yahya SE kepada Bapak kami bersoal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama sekali marilah kita semua yang telah berhadir menjaga puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi ini. Sampai siang nanti, sampai sore, Allah kita akan melaksanakan kegiatan workshop untuk percepatan penjelasan program doktor dan percepatan kenaikan jabatan fungsional dosen. Berikutnya selawat beserta salam sama-sama kita sampaikan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penghormatan kami kepada Bapak Ketua SDIAS, Bapak Ketua Pimpinan Yayasan, secara khusus penghormatan kami kepada Bapak Profesor Dr. Nasir Aziz, sekaligus sebagai dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga. Secara khusus pula penghormatan kami kepada Bapak Profesor Dr. M. Sabri Abdul Majid, sekaligus kami mengucapkan selamat kepada Pak Sabri atas anugerah kepercayaan pemerintah yang telah disampaikan kepada Bapak secara khusus sebagai guru besar yang merupakan jabatan tertinggi pada dosen. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada Bapak. Terima kasih atas kehadiran Bapak narasumber, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kami yang melaporkan pertama, gagasan ini sebetulnya hasil diskusi dari pihak SDIAS bersama dekan Fakultas Ekonomi, kemudian bersama Bapak Profesor Dr. Sabri Abdul Majid. Pada tanggal 27 Juni 2019. Lalu pada tanggal 29 Juni Bapak Ketua SDIAS langsung menindaklanjuti dengan membentuk tim. Alhamdulillah dipercayakan kami sebagai ketua tim, dan pada hari ini kita laksanakan kegiatan pertama daripada tim ini. Jadi hanya 5 tahun saja mengurus angka kredit, setelah itu selesai. Oleh karena itu Pak, melalui forum ini kami memohon kepada Bapak bagaimana memacu semangat. Kami ada 15 orang lagi Pak yang belum mengambil doktor. 15 orang lagi Pak, satu aja kami yang belum mengambil program S3. Oleh karena itu Pak, kami mohon dorongan semangat daripada Bapak-bapak narasumber. Kepada tim yang sudah bekerja dengan sekuat tenaga mensukseskan acara ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Saya kepada Bapak Ibu yang telah berhadir juga kami juga mengucapkan terima kasih banyak. Terakhir besar kami, Bapak-bapak, Ibu-ibu, walaupun sore ini khusus untuk program doktor, tidak ada salahnya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang belum mengambil program doktor boleh bergabung untuk meningkat pengalaman dan sehingga pada saat memasuki program S3 bisa berjalan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirnya kepada Allah juga kita berserah diri. Semoga tahan ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu
Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dan sekaligus pembukaan acara oleh Ketua Snes Banda Aceh pada Bapak Usman SDMSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati dan saya muliakan Bapak Prof. Nasir Aziz, Dekan Fakultas Ekonomi, dan juga Bapak Prof. Dr. Sabi, dosen luar biasa Fakultas Ekonomi, dan juga yang saya hormati Ketua Pembina Yayasan Sabang Merauke, serta untuk pimpinan dan dosen yang telah berkenan hadir di ruang ini. Pertama-tama, marilah kita menyampaikan puji dan syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya juga kita pada hari ini masih diberi kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat bertemu dalam ruangan ini. Selanjutnya, selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini ada yang judul strategi percepatan penyelesaian pendidikan dan doktor dan strategi percepatan dengan pangkat profesor. Jadi oleh sebab itulah kita ke depan ini dalam tempoh 2 tahun ke depan semua dosen-dosen kita bermaksud jenjang pendidikan S3, baik yang sudah selesai maupun dalam proses, sehingga akhirnya nanti semua dosen kita berpendidikan S3. Apabila ada kebijakan dosen merdeka katakan kampus merdeka, kita tidak siap. Ingat, saya membacanya begini kebijakan itu. Kalau kampus atau pendidikan tidak siap, akan ditanamkan. Salah satu dosen ini, kalau dosen nanti kemudian tinggi, tidak ada S3-nya, bahkan sama sekali S2-nya juga kurang, sehingga nanti aplikasi akan menilai, sehingga kalau ini tidak layak dilanjutkan. Ini gagasan-gagasan yang telah benar dan benar tentu dapat pimpinan PTN Bali sejak tahun lalu. Juga oleh sebab itulah kampus kita ini salah satu perguruan tinggi kalau di Banda Aceh ini termasuk berapa minggu kebanyak, tinggi maupun di sini ada 3-4 di Banda Aceh saja. Kalau di Banda Aceh ada 5. Jadi kalau kita tidak eksis, tidak berkualitas, dapat kita panjang aplikasi akan ditunda atau masyarakat juga. Jadi sekali lagi saya mengharapkan kepada dosen kita semua, ini bukan sekali saja. Bagaimana kiat-kiat menyelesaikan doktor? Ini bukan dengan termasuk saya, Pak Sudin. Pak Sudin, saya dengan Pak Nasir pembimbing saya bisa dua-duanya. Pak Nasir Aziz dan Pak Sudin pembimbing yang oleh Pak Mansur ganti dulunya. Dan dia saja Bapak. Ini kalau motivasi Bapak ini. Kok saya dijawab oleh Pak Nasir, dibilang apa lagi? Tanpa ada intensi, dibilang setan, tidak apa-apa saya tetap jalan ini. Kalau Pak Sudin disuruh ganti dulu, mudah-mudahan Pak Sudin nanti dulu. Ini memang mesti juga perjuangan yang besar. Tapi yakinlah, perjuangan akan memberikan kesuksesan. Selanjutnya, sambutan dan materi percepatan penyelesaian studi doktor S3 dan percepatan penyelesaian percepatan proses oleh Bapak Profesor Nasir Aziz. Dosen itu sudah ada lengkap dalam folder dan nanti bisa dikopi. Syaratnya apa, dari ini ke sini, ini berapa kreditnya, ini berapa poinnya dan seterusnya dan sebagainya ada di dalam PU baru. Karena ini baru saja berlaku PU-nya. PU baru ini berlaku 1 Juni 2020. Dulu kita menggunakan PU 2014. PU
PO itu bertumbuh operasional untuk kenaikan pangkat dosen, termasuk untuk guru besar. Kemudian mulai dari 1 Juli sampai dengan Desember ini disebutkan, itu berlaku PO 2019. Usia menerapkan seperti itu. Jadi apa yang kita buat di usia, kita akan bawa ke STS. Nah, jadi karena memang sama, tidak ada beda ya. Untuk naik pangkat ke guru besar, untuk naik pangkat dari lektor ke ini dan seterusnya, macam mana, dari mana saja boleh loncat atau mana yang tidak boleh loncat, nanti ada di dalam PO baru. Nah, saya kira saya sudah sampaikan ke Pak Sabri tadi, karena beliau ini paling baru Pak, Bapak Ibu sekalian, paling baru kenaikan pangkatnya. Jadi sangat-sangat mungkin teringat apa yang beliau sudah lakukan. Kalau saya guru besarnya 2008. 2008 nyok apa dulu 2000? Baru tuh kan. Itu tak perubahannya, sudah banyak sekali perubahan. Tapi Pak Sabri, ini juga lumayan saya sampaikan bahwa di usia hanya 2 orang yang naik loncat. Kalau ekonomi hanya satu-satunya Pak Sabri. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang posisi sekarang di lektor itu tak perlu ragu, tak perlu kecil hati. Kalau kita berusaha maksimum, insya Allah dapat. Tapi kalau tak ada usaha, jangan harap. Makanya selalu manjat dakwah. Siapa yang bersungguh-sungguh, Allah berikan. Tak usah khawatir. Tapi bersungguh-sungguh. Jadi fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah berusaha dulu, jangan baru dah sampai baru 1 hari, dan nanti pengalaman Pak Sabri akan di-share ke Bapak Ibu sekalian untuk supaya bisa semangat dalam pengurusan naik pangkat dan sebagainya. Itu poin yang ingin saya sampaikan, bahwa saya sangat mengapresiasi kepada pengurus yayasan hadir juga hari ini. Alhamdulillah tidak hanya bersetuju, tapi hadir di tengah-tengah kita. Ketua STS, pengurusnya dan sebagainya hadir untuk bisa kita laksanakan workshop yang sudah direncanakan dengan baik. Saya sudah sampaikan ke Pak Yahya bahwa kalau diundang oleh STS, walaupun dengan berbagai kesibukan, insya Allah saya akan. Hari ini sebenarnya sebentar lagi jam 12 ada pertemuan dengan Dirjen Vokasi Pak Sabri. Makanya mungkin dekan dan rektor, karena kita kemarin mengusulkan hibah vokasi sebanyak 3,6 miliar. Nanti dengan Zoom mudah-mudahan dapat, tapi tidak tahu ini, kita belum tahu apa dapat. Makanya harus saya kira nanti secara teknis, karena PU-nya sudah ada, dan mungkin Pak Sabri juga bisa nanti sampaikan yang yang diusulkan ke Bapak itu, misalnya misalnya template-nya. Dengan saya juga ada template pengusulan pangkatnya, nama, sebagainya. Kalau yang baru apa tapi saya kira bukan hari ini, tapi untuk workshop selanjutnya apa seperti itu. Untuk hari ini menurut saya lebih kepada pemahaman materi saja. Nah, pemahaman materi, apa yang harus kita persiapkan, kemudian bagaimana cara mempersiapkan, dan nanti baru kita masuk ke praktek. Saya melihat catatan yang diberikan kepada saya, ini luar biasa. SDM STS ini luar biasa. 26 orang itu luar biasa dosennya. Dan tadi disebutkan 6 orang sedang S3. 10 kan? 10 Pak, sedang S3. Oh, sedang S3 10? Data di belakang Pak, data di belakang. Oh iya, 6 ini saya... 16. Oke, salah saya. Oh, nggak baca di bawah. Jadi 10 orang sedang S3 itu luar biasa. Hampir setengah kan? Hampir setengah. Makanya kalau saya merujuk ke Fakultas Ekonomi, kami ada 150, itu juga baru 60% doktor.
sudah berumur 60 tahun. Nah, jadi makanya tidak usah khawatir. Tapi mesti dipasang niat on the track, itu yang paling penting Pak ya. Kita berada dalam on the track, tidak lagi di luar jalan. Ini sudah benar ini. Menurut saya ini sudah benar. Jumlah orangnya 26 orang, dosennya dibangun kebersamaan, kemudian yang sedang sekolah 10 orang, kemudian ada yang 4C 1 orang, 4B itu 3 orang. Menurut saya itu 4B peluang untuk guru besar dan 4C itu 80% ke atas. Besar sekali ini. Ya, jadi kalau mau naik bertahap juga boleh Bu. Misalnya kita tidak mau, misalnya dari 4B ke 4C dulu juga boleh. Dari 4B ke 4B ke 4C 150. Itu ya, itu satu jenjang ya. 150. Kalau misalnya nanti selesai doktornya, nah itu boleh naik ke 4D, atau kalau tidak mau naik ke 4D dulu, boleh ijazah dulu pakai ijazah sudah 50, jadi tinggal 100 berapa persen kalau lektor kepala 40% berarti tinggal hanya 40 saja untuk penelitian untuk ke golongan 4C. Itu kadang-kadang takut dan apa, karena tidak pernah kita lihat ini, padahal itu susah. Jurnal-jurnal lain itu sudah pernah kita menulis, karena kalau belum kita masukkan ke sana semua dihitung. Kan saya sudah sebutkan tadi, mengajar tidak masalah itu, pengabdian sudah selesai, penunjang sertifikat di mana-mana ada ini, itu cukup tuh, karena cuma 10%, kurang dari 10% yang ini. Gimana Pak Nasri? Benar, masalah kan tidak ada berat kali kan? Makanya menurut saya, kalau untuk ke lektor kepala, ini mohon maaf nih, kalau untuk ke lektor kepala belum guru besar, belum doktor, mesti menulis satu di jurnal yang berintegritas. Siapkan artikel, satu artikel, siapkan artikel, kemudian nanti minta Pak Sabri buat workshop bagaimana membuat artikel untuk standar Scopus. Semua kita siapkan satu, karena diperlukan satu aja, syarat khusus namanya. Syarat khusus hanya satu saja. Yang lain boleh masuk, gapah ini itu cabang, ranting boleh masuk. Yang satu aja yang penting yang memang perlu kita buat. Macam saya bilang tadi, masa satu jurnal 15 halaman 6 bulan nggak siap? 15 halaman kita tulis disertasi ya ratusan halaman Pak. Iya betul. Masa 16 halaman nanti kan ada yang koreksi, ada apa saja kita minta untuk mengoreksi, minta pendapat ini dan seterusnya dan sebagainya. Pokoknya yang penting tulis tuh. Satu artikel ini, coba Bapak lihat, itu bisa dikopi semua, nanti bisa dilihat berapa ini unsurnya, berapa unsur yang penting, berapa ini, berapa itu. Coba lihat dari kalau mau naik ke lektor berapa aja. Ada semua ada, terus itu sudah lengkap referensinya, semua unsur masuk. Lihat 3 kelompok pengusulan Java, pengusulan dosen. Dari kalau yang nggak boleh loncat ini AA ke guru besar itu tidak boleh, karena paham dan paling nggak boleh. Nggak boleh loncat dari asisten ahli ke guru besar, itu ya nggak boleh. Itu dilarang keras. Tapi kalau dari lektor ke guru besar boleh. Loncat tuh. P itu profesor. Kawan-kawan, mudah-mudahan. Jadi mari kita mulai ini, kita buka yang dulu lagi Pak Alim sebut tadi. Anda sendiri bangunnya bukan bangun suku ini Pak. Bangun asap, jadi tidak ada tidur lagi. Bangun tidur
subuh mungkin bisa jadi di tapi itu rasa nggak mungkin. Mari kita segera di akhir ini bersama mari kita ketemu. Saya terus terang ini nampaknya tidak bisa lagi sore karena harus ada peneliti Pareto yang dikasih tahu saya jam 1.30 ada bank yang diberikan 23 ekonomi dalam Pareto dan tidak dari kami bukan masalah sudah diroda dari dalam forum. Jadi saya kira dengan Pak Satri dan kapan menjadwalkan kembali untuk agenda seperti ini kita siap membantu kawan-kawan ada diskusi. Saya kira demikian. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih Pak Ahmad, Pak Yayasan, Pak Sabo, Pak Yai yang telah mengundang kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itu bermanfaat kepada kita semua dan mudah-mudahan suatu saat lembaga SDF ini bisa kita banggakan. Saya yakin dan percaya kalau seluruh orang dokter terutama beberapa orang itu akan diperuntukkan SDM kita. Saya yakin dan semuanya yang 10 itu sudah mengguyur dalam proses dan mereka 2 tahun atau 1 tahun setengah ini bisa kita selesaikan. Saya demikian, mohon maaf jika ada kalimat kata yang tidak cocok sesuai. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk semua. Dan Allah ya Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak